Doakan agar bisa amanah, doakan bisa istiqomah, doakan agar dekat dengan ikhlas. Karena perjuangan yang dihadapi ini tidak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan melanjutkan acara dibacain berita. Bung kameramen kelihatannya semakin militan, semakin berani untuk menghadapi Indonesia yang berdaulat jauh dari cengkraman para penjajah. Amin, amin. Ya, Bung Alfian. Karena Bung Alfian sering atau beberapa tahun belakang ini media dakwahnya atau tempat dakwahnya juga sering bolak-balik ke Jawa Tengah nih Bung Alfian. Nah, banyak pertanyaan yang masuk. Kenapa di Jawa Tengah itu mayoritas yang ada itu hanya baliho PDIP, Bung Alfian? Apakah di sana tidak ada pendukung Anies? Ataukah ada pendukung Anies tapi dilarang? Atau bagaimana kira-kira Bung Alfian bisa merespon ini? Ya, sebuah perbincangan yang perlu didalami dan perlu direspon oleh masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah ini secara keseluruhan adalah sebuah daerah yang punya akar sejarah, dikomandani oleh seorang panglima perang yang punya trah Jeniseri dan merupakan orang yang dididik langsung oleh pasukan kekhilafan Turki Utsmani. Namanya Pangeran Diponegoro. Dia dikawal oleh Ki Mojo dan para ulama-ulama Jawa yang sangat luar biasa dan kuat keagamaannya. Nah, dari saya yang sudah memasuki tahun keempat berada di Jazirah Jawa Tengah, spesialis ada di Karasidenan Surakarta, saya ingin mengkabarkan buat masyarakat semua bahwa sebetulnya di Jawa Tengah itu potensi kemenangan politik Islam itu sangat besar. Nah, ini mungkin tinggal membutuhkan, kalau dalam bahasa koki ya, ini harus ada bumbunya, harus ada garamnya, ada yang ditumis, ada yang digoreng, ada yang diparut. Dan saya ingin katakan ini bukan sekedar lip service, bukan sekedar retorika. Saya ingin katakan bahwa di Jawa Tengah itu dibuat seolah-olah tidak ada yang boleh. Nah, itu sebuah kebohongan. Saya nyatakan kebohongan. Faktanya di lapangan masyarakat itu relatif punya kemauan dan punya keberanian. Cuma memang pendekatan yang dilakukan oleh kaum merah itu adalah dengan pendekatan-pendekatan yang lemah lembut. Ojo gitu, kita sing guyub, jangan gitu. Jadi sebenarnya pendekatan lebih pendekatan diempok-empok kalau bahasa Betawi itu. Jadi mereka itu mengajak, udah yang penting kita selama ini sudah akur. Akur itu ya sedulur itu. Sebenarnya sebuah racun, sebuah pandangan-pandangan sosiopolitik yang dibangun dengan sedemikian rupa karena mereka punya banyak pendekatan budaya, pendekatan keuangan, pendekatan keamanan, pendekatan birokrasi, pendekatan klinik, pendekatan perdukunan, pendekatan macam-macam. Jadi saya melihat bahwa sesungguhnya di Jawa Tengah itu menurut hemat saya sampai sekarang sudah menembus angka 40 sampai 55% yang siap untuk dimobilisir untuk mendukung yang mengarah kepada perubahan buat Indonesia. Dan saya nyatakan ini dengan terbuka sehingga seluruh potensi mari bersiap-siap walaupun kita dihalang-halangi. Betul Bung kameramen, memang dihalang-halangi, tapi tidak ada yang bisa menghalangi matahari terbit. Kalau matahari terbit sudah sampai batasnya, tak ada yang sanggup agar dia membenamkan matahari yang baru terbit. Begitu Bung. Wah, mantep nih Bung Alfian. Berarti ada peluru nyasar nih dari Betawi ke Jawa Tengah. Nah, tapi Bung Alfian kan banyak juga, sudah berapa angkatan juga melakukan pengajian politik nih Bung Alfian. Nah, sejauh mana Bung Alfian mereka menyambut positif kajian Bung Alfian lah, minimal kesadaran mereka tentang politik ini Bung Alfian? Apakah mereka tetap tutup kuping ataukah memang mereka sudah mulai banyak yang sadar Bung Alfian? Karena ini benar-benar Bung Alfian ya, testimoni berdatangan teman-teman saya yang main ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke Solo, itu dia bilang, wih nggak ada ini spanduknya Anies. Nggak ada tuh maksudnya bukan nggak ada sama sekali ya, tapi memang sangat tidak terlihat gitu Bung Alfian. Ya, saya coba jawab ya. Tadi ada istilah peluru nyasar. Saya pikir tidak. Saya tidak nyasar. Saya sadar. Saya datang dan buat pemirsa, saya sekarang berada di satu daerah di mana saya juga mendapatkan fungsi-fungsi keumatan sebagai anggota
Dewan Syuro untuk sebuah kelembagaan para ulama yang ada di Surakarta. Terus terang, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan, tadi ada pertanyaan dari Bung Kameramen, kita sudah melakukan 3 kali acara gerakan subuh milenial Indonesia. Dan itu merupakan sebuah gerakan yang real dan dia mulai berbenih segala di berbagai tempat. Yang kedua, ada singkatan yang sama, tulisan yang sama tapi singkatan berbeda. Yang pertama PPI, Pengajian Politik Islam Jawa Tengah, ini insya Allah pada tanggal 10 November itu akan masuk ke pengajian ke-25. Ya. Artinya pekan kedua November ini dia ada di pengajian ke-25 dengan judul Peran Ulama dan Lembaga Islam dalam memenangkan kontestasi politik 2024. Yang kedua bernama Pendidikan Politik. Kalau yang tadi pengajian politik itu sudah berjalan 25 pertemuan. Kalau ini Pendidikan Politik Islam merupakan kelanjutan daripada orientasi keumatan dan kebangsaan yang pernah kita lakukan 10 angkatan. Jadi ini baru mau 4 angkatan, kita akan dorong sampai menjelang pemilu menjadi 50 angkatan. Jadi kalau saya secara ini saya optimis karena teman-teman dari Masyumi itu mengadakan BIMTEK untuk menjelaskan varian-varian kecurangan. Teman-teman Bakorsi, Badan Koordinator Saksi, itu pun melakukan pelatihan-pelatihan. Teman-teman dari relawan-relawan, teman-teman dari faktor partai pengusung, mereka juga bekerja. Teman-teman PKS saya lihat sangat rapi sekali mengelola barisan mereka di Jawa Tengah. Dan Partai Umat pun saya lihat tokoh-tokoh yang muncul, tokoh-tokoh yang punya akar di masyarakat. Dan teman-teman P3 juga buat masyarakat perlu tahu, P3 di Solo Raya, P3 di Solo itu mereka full membackup Anies Rashid Baswedan. Jadi gambarnya Ka'bah, partainya P3 tapi yang didukung adalah Anies Baswedan. Mantap. Sebagaimana kasus di Jakarta. Saya menyatakan dengan terbuka karena saya termasuk yang diberitahu langsung, bahkan dikirimi video maupun foto-foto penyelenggaraan itu. Nah yang lainnya, gerakan-gerakan se-Solo Raya, gerakan-gerakan se-Jawa Tengah ini akan semakin intensif dan kita akan mulai dengan pola edukasi atau rihlah politik dari kota ke desa. Dari kota ke desa kita akan strengthening awal di Kabupaten Boyolali. Insya Allah bulan November dan awal Desember ini kita akan lakukan 40-70 event di Boyolali untuk kita menjadikan bukti bahwa ada merah, ada putih, merah putih, putihnya banyak, nanti muncul yang hijau-hijau. Lagi-lagi buat seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita bersiap membangunkan trah di Ponorogo bahwa kita Islam. Jawa tanpa Islam itu hilang Jawanya. Yang jelas orang-orang di tanah Jawa harus kembali mengibarkan bendera La ilaha illallah sebagai sebuah semangat dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Ontowiryo III yang sesungguhnya dia adalah Pangeran Diponegoro. Iya, Bung Alfian. Memang kalau dengar cerita Bung Alfian ini memang kita jadi optimis banget gitu. Amin, amin, amin. Ya karena memang terpecahnya PDIP dengan Gibran juga itu kan menjadi sisi lain, walaupun kita bisa melihat itu bisa jadi juga manajemen konflik gitu. Yeah. Tapi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, memang kan kalau kita melihat teman-teman GPK, mereka kan unik juga ya Bung Alfian. Yeah. Sering memberikan aura positif lah untuk keberpihakannya kepada politik Islam, politik keumatan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk teman-teman di Jawa Tengah nih Bung Alfian, yang mungkin mereka sedikit banyak masih malu nih Bung Alfian atau masih belum pede dengan pilihannya Pak Anies Baswedan. Apa mungkin Bung Alfian? Misalkan mungkin ayo kita sering ikut pengajian di Masjid Nur Mirah atau datang kemana gitu Bung Alfian. Silakan untuk ya, buat seluruh masyarakat Jawa Tengah yang punya bendera, segera dipasang benderanya dengan keyakinan politiknya masing-masing. Kibarkan bendera di halaman rumahmu, maka undang-undang akan melindungimu. Betul. Saya tahu betul. Spanduk-spanduk pun dipasang di rumahmu, undang-undang akan melindungimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat bahwa kita tahu bahwa sesungguhnya kekuatan umat Islam di tanah Jawa itu sangat besar. Yeah. Cuma memang masyarakat ini mengalami penyumbatan informasi. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan komparasi informasi dan ada proses-proses yang membuat mereka mengalami the blind of information. Memang ada tantangan yang cukup serius, tantangan budaya dengan cara-cara yang dibuat sesederhana mungkin dan hal-hal yang diklaim
seperti bantuan-bantuan sosial, bansos itu sering dianggap sebagai bantuan dari partai tertentu, dari orang tertentu. Padahal itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, optimisme saya yang lainnya adalah partai-partai yang ada seperti PKS, teman-teman Partai Umat, Partai Masyumi, walaupun mungkin belum ada kepastian untuk ikutnya, dan saya melihat sangat intensif sekali dengan BIMTEK-nya, dengan KIM ya, di Masyumi itu ada kaderisasi inti Masyumi yang sudah berjalan sudah 4 angkatan, dan itu semuanya pentolan-pentolan Masyumi, termasuk cucu-cucu Masyumi. PKS keren, Partai Umat sangat potensial, Partai P3 untuk Solo Raya full membackup Pak Anies Baswedan, dan partai yang lain, Nasdem dan yang lain-lain, tentu mereka bergerak juga sebagai mesin pemenangan Anies Baswedan. Sebagai penegasan, Jawa Tengah akan menjadi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.